Pertama, kami dari PT PLN Persero menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya, terutama kepada masyarakat di wilayah daerah Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara hingga ke Aceh atas terjadinya gangguan listrik yang terjadi pada hari Jumat yang lalu. Bapak pancaroba cuaca buruk, banjir bandang, cuaca hujan tinggi, dan angin kencang yang berdampak terhadap kerusakan infrastruktur kelistrikan di PLN. Dalam beberapa waktu terakhir ini, wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, dan tentunya tadi di daerah Tampinu, di daerah Muara Jambi, masuk juga dalam daftar waspada BMKG karena terjadinya kelembapan udara yang tinggi, yang kemudian sering terjadi hujan lebat, petir, dan angin kencang di daerah tersebut. Bapak Ibu sekalian, perlu kami jelaskan bahwa di sistem Sumatera ada 2 jalur utama kelistrikan yang membawa energi, yang membawa daya listrik dari jalur selatan, dari daerah selatan yang ada di Palembang dengan Lampung ke utara yang ada di Riau, Jambi, Sumatera Utara, dan Aceh. Ada jalur di sebelah timur, koridor 500 kV kami sebutkan. Kemudian ada jalur barat 275 kV. Nah, pada hari Jumat tanggal 22 Mei tahun 2026 pukul tepatnya 18.44 WIB terjadi gangguan pada transmisi 275 kV New Aurduri ke arah Sumsel 5, dan ini merupakan inputan menuju jalur 500 kV yang ada di bagian timur. Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Jadi tegangan maupun frekuensi berosilasi sangat tinggi pada saat itu karena berpindahnya ke arah 275 kV tadi. Nah, ketika osilasi tersebut sampai pada satu tahap teknikal tertentu, maka di jalur barat tadi, di jalur 275 kV tadi, itu juga perlu mengisolasikan diri agar jangan sampai power swing tadi itu menyebabkan gangguan yang lebih luas. Nah, kemudian di titik tersebut arah Muara Bungo ke Sungai Rambai 2 sirkuit juga trip. Nah, ketika trip maka terpisah sistem di Sumatera, ada bagian selatan yang berlebih dengan pembangkit, di situ frekuensinya tinggi. Kemudian ada di sisi utara yang kekurangan pembangkit, di situ frekuensinya rendah. Di bagian selatan karena frekuensinya rendah, ada beberapa pembangkit yang kemudian trip, lalu ada defense scheme kami yang bekerja sehingga sistem di sisi selatan kemudian normal. Tidak ada pemadaman di daerah Lampung dan sebagian besar daerah Palembang, tidak ada padam. Tetapi apa yang terjadi di daerah utara adalah di sana kekurangan dari pembangkit, frekuensinya rendah, karena frekuensi rendah, pembangkit-pembangkit ada yang tidak tahan, kemudian trip, lalu terjadi domino efek. Trip 1, kemudian pembangkit-pembangkit lain frekuensinya semakin turun, kemudian akhirnya pembangkit-pembangkit di bagian utara trip semua, sehingga pelanggan-pelanggan kami di Jambi, di Riau, Sumbar, Sumut, dan Aceh mengalami pemadaman. Kemudian setelah
terpisah sistem tadi, maka pada 2 jam pertama para petugas PLN di lapangan melihat ke GI-GI apakah ada gangguan fisik yang terjadi untuk memastikan jangan sampai terjadi seperti yang pernah terjadi di Aceh. Alhamdulillah kemudian aman, bisa sistem transmisinya bisa kami normalkan. Ketika sistem transmisi normal, maka berikutnya kami beralih ke sistem pembangkitan. Pembangkit-pembangkit ada kami bagi dalam 3 bagian besar. Ada pembangkit-pembangkit diesel dan pembangkit-pembangkit gas yang siap untuk black start. Kami masukkan black start, mereka dapat menyala sendiri ya, karena ada bahan bakarnya di situ, menyala sendiri. Dan ini pembangkit-pembangkit ini sepertinya ada di Banda Aceh, ada di Titik Kuning di Medan, ada di Riau, itu bangkit, kemudian menyalakan sebagian kecil demand di sana. Kemudian itu waktu koridornya kurang lebih 3-5 jam. Lalu pembangkit-pembangkit berikutnya adalah pembangkit PLTGU ya, dalam waktu kurang lebih 10-15 jam yang ada di Arun di Banda Aceh. Kemudian yang ada di Belawan, di Medan, lalu di Riau itu juga menyala dalam waktu 10-15 jam kemudian. Nah yang lama adalah pembangkit-pembangkit PLTU. Pembangkit-pembangkit PLTU kami yang juga tersebar ada di Sumatera Utara, kemudian ada juga di Sumatera Jambi, Sumatera Selatan, kemudian yang ada di Aceh. Sifatnya pembangkit-pembangkit ini menyalanya 20-30 jam kemudian. Sehingga pelanggan-pelanggan kami dengan masuknya pembangkit-pembangkit secara bertahap, dimulai jam 18.44 di hari Jumat, kemudian kurang lebih 20-30% dalam 5 jam kemudian baru bisa menyala. Kemudian 10-15% kembali tambah 10%, dan terakhir menyala seluruhnya pada hari Minggu jam 6.15 atau jam 6.17. Hari Minggu 6.17 sudah menyala semua, tetapi masih ada pembangkit-pembangkit PLTU kami yang belum menyala. Ini bertahan sampai jam 18 sore. Ketika beban maghrib naik lagi bebannya, masih ada kekurangan sekitar 200-300 MW. Terpaksa kami padamkan kembali, tetapi itu berlangsung dari jam 18.36 sampai jam 20.15, kurang lebih 2 jam kurang, ya 2 jam kurang. Kemudian bisa kita normalkan kembali seiring demand yang semakin turun dan pembangkit kami mulai masuk. Insya Allah pada hari ini pembangkit-pembangkit besar sudah masuk, seperti di Pangkalan Susu dan beberapa tempat lainnya sudah masuk. Insya Allah pada hari ini dan sore ini tidak ada terjadi lagi pemadaman di sistem Sumatera. Sekali lagi kami memohon maaf kepada seluruh masyarakat terutama di Sumatera Utara dan memohon doanya semoga PLN dapat menyalakan listrik dengan aman dan andal sepanjang masa. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.